Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan saya Bu Merdiana dengan pelajaran biologi. Untuk materi kali ini kita masih tetap plantae, yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku sudah kita singgung pada minggu yang kemarin. Ini hanya saya tambah sedikit dan sedikit mengulang. Seperti pada gambar pada PPT kali ini, ini ya, kamu bisa melihat seperti apa sih tumbuhan paku atau Pteridophyta ini. Nah ini ya, ciri khas dari tumbuhan paku itu dia memiliki spora. Terus daun mudanya dia juga menggulung. Sekarang kita lihat nama lain dari Pteridophyta atau tumbuhan paku itu juga disebut dengan Cosmophyta berspora. Masih ingat ya, Cosmophyta, Cormophyta. Cormophyta itu tumbuhan yang memiliki akar batang daun yang sempurna dan berspora karena dia memiliki spora. Terus dia juga disebut dengan tumbuhan Tracheophyta, yaitu sudah memiliki pembuluh angkut. Sekarang ciri tubuh, ini kemarin sudah ya, tapi ini sedikit saya ulang lagi. Untuk ukuran dan bentuk tubuh, ukurannya bervariasi. Ada yang kecil, ada yang besar, tapi semuanya itu dia multiseluler, tidak ada yang uniseluler. Bentuknya pun bervariasi. Jadi dia tumbuhan paku banyak tumbuh di tempat-tempat yang lembab atau juga banyak yang dimanfaatkan untuk tanaman hias. Yang ketiga, memiliki dua metagenesis atau pergiliran keturunan, sama dengan tumbuhan lumut atau Bryophyta, yaitu memiliki fase sporofit dan fase gametofit. Bedanya pada tumbuhan paku, generasi sporofit dia generasi yang dominan. Maksudnya generasi yang dominan itu adalah hidupnya yang lebih lama. Kalau kemarin pada tumbuhan lumut, hidupnya yang lebih lama itu adalah pada generasi gametofit. Itu ya. Jadi ini kebalikannya pada tumbuhan paku. Jangan sampai keliru dengan tumbuhan lumut. Berikutnya, sekarang kita jelaskan ciri-cirinya fase sporofit. Kemarin sudah saya singgung ya. Karena fase sporofit, sporo berarti dia yang menghasilkan spora. Bagian apa yang menghasilkan spora? Kalian lihat di sini. Nah, ini kan ada tumbuhan paku ini ya, tumbuhan paku yang lengkap. Pada daunnya ini terdapat bintil-bintil. Nah, berarti bintil-bintil inilah yang disebut dengan spora. Berarti fase inilah yang disebut fase sporofit. Nah ini ya, ciri-ciri fase sporofit pada tumbuhan paku, yaitu dia yang pertama memiliki akar. Akar ini ya, di sini akarnya masih berupa rhizoid, jadi masih sangat sederhana. Makanya dia disebut dengan rhizoid. Terus batangnya ini dia bermacam-macam. Ada yang menjalar di bawah tanah. Ini yang disebut dengan rizom. Ada juga yang ada di atas tanah. Jadi dia tergantung jenis pakunya. Sekarang daun muda itu rata-rata dia menggulung. Ini ya, dia menggulung. Terus berdasarkan ukurannya, ini kan kemarin sudah ya. Berdasarkan ukurannya daun dibedakan menjadi dua. Ada daun yang besar atau makrofil lengkap. Jadi daun makrofil itu memiliki yang besar, pokoknya bisa dilihat dia. Terus dia memiliki tulang daun. Sedangkan daun mikrofil dia hanya berupa sisik. Jadi dia tidak punya tulang daun. Sekarang berdasarkan fungsinya, itu daun di paku dibedakan menjadi dua. Ada yang daun tropofil. Daun tropofil itu dia tidak memiliki spora.
hanya dia fungsinya hanya untuk fotosintesis. Sedangkan daun sporofil, spora berarti dia penghasil spora. Jadi dia memiliki banyak spora sehingga daun sporofil berguna untuk fotosintesis dan menghasilkan spora. Berikut. Sekarang spora. Di mana letak spora? Nah, itu ya. Letak spora semuanya terletak di bawah atau di permukaan daun, yaitu daun sporofil. Kalau daun tropofil jelas dia tidak punya. Kumpulan sporangium coklat-coklat yang kalian lihat itu disebut dengan sorus. Jadi kalau sporanya banyak itu disebut dengan sorus. Kalau hanya satu dia disebut dengan spora. Sorus dilindungi oleh indusium. Jadi ini yang khusus masih muda. Kalau masih muda itu sorusnya ada indusiumnya. Kalau sudah tua nanti indusiumnya akan membuka sehingga sorus akan menyebar menjadi individu baru. Spora yang menyebar terus dia akan, jika tempatnya cocok, maka dia akan menjadi individu baru. Lah individu baru ini nantinya dia ini membentuk struktur hati yang disebut protalus atau protalium. Kalau istilahnya itu kecambahnya tumbuhan paku. Jadi muncullah dia seperti kecambah tapi bentuknya dia seperti hati, warnanya hijau. Namanya protalus atau protalium. Setelah dia menjadi protalus atau protalium, dia akan menjadi tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini berdasarkan sporanya, tumbuhan paku ini dibedakan menjadi 3, yaitu ada paku homospora. Homo itu artinya sama, spora, spora. Jadi paku yang memiliki bentuk dan ukuran spora yang sama. Yang kedua, paku heterospora. Hetero berbeda, spora yang berbeda. Jadi bentuk dan ukurannya berbeda. Sedangkan paku peralihan. Paku peralihan itu paku yang sudah dapat dibedakan antara jantan dan betina, tapi dia bentuknya masih sama. Sekarang kita masuk pada ciri fase gametofit. Nah, tadi ini ya, kan fase sporofit itu memiliki akar, batang, dan daun. Tadi sporanya dia akan tumbuh menjadi protalus. Lah, protalus inilah yang disebut dengan fase gametofit. Nah, ini dia bentuknya seperti ini. Dia bentuknya sangat kecil, ukurannya sangat kecil. Nah, ini ya, berbentuk hati yang disebut protalus, berupa lembaran. Jadi ini dia hidupnya hanya sementara. Kalau dia sudah muncul daun muda yang menggulung, maka dia akan mati. Memiliki rizoid. Nah, ini ya, memiliki rizoid akar. Juga memiliki klorofil. Memiliki zat hijau daun. Nah, ini memiliki alat reproduksi jantan. Ini yang menjadi khas gametofit. Gametofit itu memiliki sel kelamin atau memiliki alat kelamin. Masih sama dengan tumbuhan lumut kemarin, yaitu Antheridium dan Archegonium. Antheridium alat kelamin jantan nanti yang menghasilkan sperma, betina. Archegonium nanti yang menghasilkan ovum. Jadi jangan terbalik, ini sama dengan punyanya lumut. Gametofit dengan 2 alat reproduksi. Jadi yang satu tumbuhan memiliki 2 alat kelamin sekaligus, punya Antheridium dan Archegonium sekaligus, disebut gametofit biseksual. Sedangkan gametofit yang hanya memiliki 1 alat kelamin saja, punya Antheridium saja atau Archegonium saja, disebut gametofit uniseksual. Sekarang kita masuk habitat, cara hidup. Karena dia semuanya
punya zat hijau daun, jadi dia cara hidupnya fotoautotrof, mendapatkan makanan dari bantuan cahaya. Jadi dia karena dia punya klorofil. Habitatnya, tempat hidupnya ada yang mengapung di air. Kalian tahu semanggi ya? Lah semanggi ini Marsilea crenata. Tetapi meskipun ada yang hidup di air, sebagian besar dia habitat di darat. Sekarang kita masuk metagenesis atau perputaran keturunan. Tadi berdasarkan bentuk sporanya, tanaman paku dibagi menjadi 3, yaitu paku homospora. Homo artinya sama, sporanya, jadi sporanya yang sama. Sporanya jenisnya 1, yaitu bentuk dan ukurannya itu sama. Jadi antara kelamin jantan dan kelamin betina itu belum dapat dibedakan. Ini ya, jadi sporanya 1. Memiliki kromosom N. Spora akan tumbuh menjadi protalium atau kecambahnya tadi ya, atau protalus. Protalium dia memiliki alat kelamin jantan atau antheridium dan memiliki alat kelamin betina archegonium. Antheridium menghasilkan sperma, archegonium menghasilkan ovum, jangan sampai kebalik. Spermatozoid ketemu dengan ovum akan menghasilkan zigot. Zigot di sini akan tumbuh menjadi tumbuhan paku homospora. Spora akan tumbuh menjadi sporofil. Sporofil tumbuh menjadi sporangium. Sporangium tumbuh menjadi spora. Jadi di sini jangan kebalik dengan tumbuhan lumut. Kalau tumbuhan lumut itu dia tumbuhannya di atas, kalau tumbuhan paku itu di bawah. Sehingga protalium karena dia memiliki alat kelamin, sehingga protalium disebut dengan fase gametofit. Sedangkan tumbuhan paku karena dia menghasilkan spora, sehingga tumbuhan paku disebut dengan fase sporofit. Sekarang kita lanjut metagenesis paku heterospora. Namanya hetero. Jadi dia bentuk dan ukurannya sudah berbeda. Jadi bentuk ini sudah ada mikrospora. Mikro berarti sporanya kecil. Makrospora berarti sporanya besar. Itu ya. Mikrospora menghasilkan mikroprotalium. Makrospora menghasilkan makroprotalium. Mikroprotalium dia memiliki antheridium atau alat kelamin jantan yang menghasilkan spermatozoid. Sedangkan makroprotalium menghasilkan alat kelamin betina atau archegonium yang menghasilkan sel telur. Sel telur ketemu sperma, dia akan membentuk zigot. Lalu setelah dia akan membentuk zigot, dia akan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Dari sini tumbuhan paku, dia akan menghasilkan makrosporofil dan mikrosporofil. Makrosporofil akan menghasilkan makrosporangium, terus mikrosporofil menghasilkan mikrosporangium, terus dan seterusnya. Yang mikro menghasilkan mikrospora, yang makro menghasilkan makrospora, karena dia sudah memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Sekarang metagenesis paku peralihan. Namanya saja paku peralihan, jadi bentuknya ini masih sama. Jadi tidak ada besar, tidak ada kecil, tapi alat kelaminnya sudah dapat dibedakan antara jantan dan betina. Sekarang spora jantan menghasilkan protalium jantan atau memiliki protalium jantan
Spora betina menghasilkan protalium betina atau kecambah betina. Protalium jantan memiliki alat kelamin jantan yaitu anteridium. Protalium betina menghasilkan atau memiliki alat kelamin betina atau archegonium. Archegonium menghasilkan ovum, anteridium menghasilkan spermatozoid. Sperma dan ovum membentuk bertemulah menjadi zigot. Zigot terus dia akan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Nah, dari sini dia bentuknya masih sama. Tumbuhan paku dia akan berkembang menjadi sporofil, sporangium. Terus di sini dia akan pisah, yang dia akan menghasilkan spora dengan kelamin jantan, terus spora dengan kelamin betina. Itu ya. Untuk macam-macam paku atau klasifikasi paku, silakan lihat di LKS, itu semuanya sudah ada, sama peranan atau manfaat tumbuhan paku. Jadi manfaat tumbuhan paku banyak sekali. Biasanya dia dipakai untuk tanaman hias dan ini harganya mahal-mahal. Terus ada juga yang dibuat untuk makanan, contohnya semanggi itu ya. Terus ada juga beberapa yang dibuat sayuran lain dan masih banyak lagi. Silakan dibaca di LKS. Untuk minggu depan kita akan mempelajari spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Jangan lupa kalau bisa dicatat biar mudah untuk mempelajarinya. Sekian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.